Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Dewa Sanjaya dari angkatan 2020 yang bakal bantu kalian buat CLC termodinamika. Ya, langsung kita mulai aja di sini. Buat soalnya, gue ngambil dari soal tahun lalu yang angkatan gue yang diajar sama Pak Tony Handoko dan Bu Putri. Jadi kalau kalian diajarnya sama, yang ngebantu kalian lah buat tahu si tipikal soalnya seperti apa. Kita langsung mulai aja. Ini kalau mau baca, baca aja, tinggal di pause videonya. Pertama, soal nomor satu ini poinnya langsung gede banget ya. Setengahnya langsung dari nilai. Kalau kalian nggak bisa ini ya udah pasti merah. Jadi pertama ada siklus pembangkit uap bekerja pada tekanan 6500 kPa. T2-nya sebesar 525 derajat Celcius dan 100 kPa. Dengan daya 50.000 kilowatt. Di pertanyaan yang A, jika bekerja dalam mengikuti siklus Rankine, berarti dia ideal ya. Tentukan efisiensi dari siklus kerjanya dan laju massa kukus. Jika mengikuti simple power cycle, yang artinya dia tidak ideal, kesta efisiensinya, ditanya hal yang sama seperti nomor A, dan juga yang C, efisiensi maksimum. Oke, kita langsung kerjain aja. Di sini harusnya ini soal yang biasa kalian kasih latihan sama Bu Putri sama Pak Tony Handoko. Tipikalnya seperti kayak ini. Kerjaan siklus. Pertama kita tulis dulu apa yang kita ketahui dari soal sebagai berikut ya. Udah gue tulisin. Dimana kita ketahui P2 dan P3. Pertama, kita bikin dulu si gambar siklusnya. Mempermudah perhitungan kita ya. Jadi lebih kebayang aja gitu. Dari data ini kita bisa nyari apa? P2 atau T2 diketahui. Kita bisa nyari data di titik kedua. Dari ini. Steam table. Ini udah gue buka. Di 6500. Sebentar. Oh ini ya. 400. Suhunya 525A ini. Di baris yang ini. Tinggal kita tulis saja ya. H2-nya sebesar berapa di sini? 3475,6 dan si S2-nya sebesar 6,9 atau 45. Udah dapat itu, kita next step kita kerjain dulu yang dari turbin. Karena data-datanya udah dibantu sama yang titik 2 tadi ya. Jadi gue milih untuk ngerjain yang turbin dulu dari 2 ke 3 di sini. Turbin itu bekerja secara adiabatik reversible. Makanya kita dapat data S2 sama dengan S3 di sini. Jadinya karena S2 diketahui sama kita tadi dari steam table, kita tahu S3-nya. Ini kita lihat juga, kita tahu kalau si titik 3 tuh 100 kPa kan. Nah, kita cek lagi di 100 kPa dari steam table. 100 kPa. Nah, ini 100 kPa. Kita punya data S3-nya kan. Sebesar 6,9145. Nah, dia tuh berada di antara si S saturated liquid dan juga si S untuk vapornya. Berarti dia bentuk si zatnya atau si fluidanya itu kukus basah, wet steam. Jadi kita bisa pakai rumus untuk mencari kualitas kukus. Rumusnya kayak apa? Rumusnya kayak gini nih. Yang S3 min S saturated liquid per S vapor min S liquid. Bisa pakai dua cara, kita bandingin si yang pakai S sama pakai H ya. Pakai tapi kita bisa dapetin H3-nya. Karena cuma data H3 kita nggak tahu. Di sini buat nyari si S liquid S vapor, H liquid H vapor sama ya tadi caranya. Kita tinggal baca di sini aja. Di sini udah tulisannya buat saturated liquid. Di sini tuh saturated vapor. Kita lihat ke bawah untuk si H-nya kita dapat 417,511 untuk yang ini ya. Dan untuk yang vapornya kita dapat 2675,4 untuk yang ini. Yang S juga kita udah tahu ini untuk yang liquidnya dan ini untuk yang vapornya. Kalau kalian mau ngecek, pasti yang liquid tuh angkanya jauh lebih kecil lah daripada yang vapor.
untuk nilainya ya. Dan ini tinggal kita interpolasi aja, nanti dapat si H3-nya. Udah gitu, next. Kita cari pakai hukum termodinamika 1. Ini 0, EKEP-nya. I-nya tadi karena adiabatik 0. Nanti sisa si kerjanya. Kerjanya apa? Delta H. Delta H dari 2 ke 3. Berarti tinggal H3 dikurangin H2. H3-nya tadi kita udah tahu, udah kita cari. Tinggal dikurangi H2-nya dari data sebelumnya. Dapatlah kita WS23 yang reversible. Untuk yang selanjutnya kita lanjut lagi ke 3 ke 4 kondensor ya. Di kondensor dia bekerja secara isobarik, artinya tekanannya sama, di mana kita bisa lihat kalau ini 300 di tekanan P3-nya. Berarti P4-nya juga 100 di sini. Dan kalau kondensor keluarannya pasti saturated liquid. Nah, kita bisa cari tuh buat 100 APA dan saturated liquid. Untuk si H-nya sebesar 417,511 saja kita di sini. Ini untuk H4-nya ya, buat tulis sini. Ini untuk H3-nya. Di situ kita harus dapat key-nya di sini. Di 34-nya. Oke, buat yang tadi itu gue ini sama masukin angka harusnya yang ini ya. Di H3-nya. Gue salah lihat waktu itu. Nanti nggak ngaruh lah ke bawahnya, nggak bakal dipakai lagi. Bagian ini ya. Jadi kalian bisa kurangin sendiri lah. Harusnya ini 417 dikurangin 2500. Nanti kalian dapat siki 32-nya. Buat yang pompa next. Kita ngitung kerjanya karena kita nggak ada data apa-apa ya. Kita pakai delta P aja yang kita ketahui. Dan si V-nya. V-nya pakai VAR di sini kukus. Nilai 1,01 cm maka 3 per gram. Nanti kita kali delta P-nya aja nanti bakal dapat si kerjanya. Habis itu pakai hukum termodinamika 1 lagi di sini. Karena dia pompa dia adanya kerja ya. Kita tinggal tulis berarti H delta H dari 4 ke 1. Berarti H1 kurang H4. Ini tadi H4-nya. Untuk H1-nya nanti kita bisa dapat dari si kerjanya. Dapatnya segini hasilnya. Dan untuk yang terakhir dari boiler untuk 1 ke 2 saya pakai hukum termodinamika 1 lagi. Di sini kalian ingat aja ya, yang mana ada kerja, yang mana ada si key-nya. Di sini ada key-nya untuk boiler karena dia nggak ada kerja ya. Kerja itu buat contohnya itu pompa sama satu lagi turbin. Di situ kita hitung nanti dapat Q12-nya di sini. Ini yang penting ya, Q12. Buat nanti itu efisiensinya. Maka di sini kita bisa dapat kerja siklus W netonya di mana kerja turbin ditambah kerja pompa hasil segini. Dan untuk laju alir kukusnya kita pakai cari dari daya dikali W total dikali F. F ini si laju alir kukusnya. Di sini gue kasih minus karena laju alir tuh nggak mungkin negatif ya. Jadi gue samain aja sih tandanya, nyesuaiin. Jadi dapatnya sekitar 52,09 kg per second. Untuk laju panas boilernya, hingga laju alir panas Q12 sama dengan si F Q12. F-nya dapat dari tadi laju alir kukus dikali si Q12-nya. Nanti kita bisa dapat si laju alir panas boilernya sebesar ini 158.000 ya. 959,4 kJ per second. Untuk efisiensi thermalnya, kita dari absolut ini, mutlak dari kerja WS-nya. Bukan kerja WS ini, daya per Q12 laju alir panas boiler. Jika kita hitung efisiensi thermalnya, didapat sebesar 0,314 atau 31,4%. Itu masih yang siklus Rankine. Untuk B-nya yang simple power cycle itu mirip-mirip cara ngerjainnya, cuma ada si
irreversible-nya. Yang dicari pakai efisiensi. Udah sih, paling gitu aja sih bedanya. Kalau kita bahas aja di sini untuk yang tadi saat ada batik reversible, karena kita dapat secretnya segini. Tinggal pakai rumus efisiensi turbin. Kalau turbin iref per ref ya. Diingat-ingat aja ini iref per ref. Takutnya nanti kebalik sama yang satu lagi. Tinggal dimasukin aja kasih efisiensi turbinnya dari soal 0,78. Masukin si refnya. Nanti kita bisa dapat yang irefnya. Karena kalau irefnya dapat, kita dengan gampang bisa masukin ke hukum termodinamika satu lagi. Untuk yang turbin cuma ada kerja ya. I-nya nggak ada. Adiabatik dia. Coret. Nanti bisa dapetin si delta H3 23-nya irefnya sama dengan si WS-nya. Udah dapat. Kita bisa nyari kalau delta H23 itu berarti H3 min H2. Dimana H2-nya udah kita ketahui dari soal. Ya, tadi aja awal-awal ya. Terus dapat si H3-nya di sini. 2721 kJ per kilogram. Untuk kondensor, untuk 3 ke 4 itu sama juga. Tinggal pakai hukum termo 1. Dapat kita Q34 yang irefnya. Karena kita menggunakan H3 yang iref juga. Untuk pompa 4 ke 1. Kita punya yang reversible. Dari tadi ngitung pakai V delta P. Pakai efisiensi pompa dari soal ini 0,75. Kita bisa nyari W41 irefnya. Besar 8,61 kJ per kilogram. Habis itu saat irreversible kita bisa tulis di sini ya untuk termodinamika satu lagi. Ingat dia pompa cuma ada kerja. Di sini delta H41 iref sama dengan WS irreversible. Jadi kita tinggal masukin angkanya aja di sini. Kita kan udah tahu yang ke 4, kita nyari ke 1. WS kita iref juga udah tahu tadi ini. Efisiensi. Ya udah kita bisa dapat H1 irefnya. Untuk boiler 1 ke 2 itu kan dia nggak ada kerjanya, jadi cuma ada Q. Boiler tinggal delta H12 irreversible sama dengan Q12. Untuk yang memasukkan tadi yang irreversible kita udah tahu yang 2 sama 1-nya. Dan kita bisa cari si Q12-nya. Untuk laju alir kukus, laju alir panas boiler sama efisiensi thermal itu sama persis. Sama yang ini ya, sama yang di siklus Rankine. Cuma yang ada spesial tuh yang C, yang efisiensi maksimal siklus. Sini kita dari rumus 1 min TC per TH dikali 100%. Untuk ini tinggal masukin si suhunya aja di sini. Bentar gua cek dulu. Oke, buat yang TC tadi itu keluaran si ini ya. Keluaran yang kondensor, kalau ini keluaran yang boiler. Dimana kan yang dari boiler kan kita udah tahu gitu. 525 dari soal. Yang TC kita bisa lihat tadi dari yang sim table itu kan 100 kPa. Nih, ada temperaturnya di sini ya, saturatednya. Ini sebagai TC-nya 99,63. Nah, yang begitu kita bisa cari si efisiensi maksimalnya sebesar 93,3%. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Ini untuk kukus memasuki kompresor isotermal dari 100 kPa 300 derajat Celcius menuju tekanan 500 kPa. Diameternya 10 cm, rata masukannya 10 meter per second. Untuk keluarannya 5 cm. Efisiensi mekanik kompresor 70%. Disuruh isi tabel ini. Tentukan kecepatan kukus, tentukan kerja poros, tentukan kerja poros dan panas kondisi nyata. Oke, langsung kerja aja di sini. Pertama kita bisa masukin si aliran input sama outputnya ya, dua ini.
Terus untuk kompresor isotermal ya berarti sama ya si suhunya, jelas lah ya. Untuk mau nyari jenis kukus harus nyari si ini dulu, data-data ini. Kita bandingin sama yang saturated liquid sama saturated vapornya. Langsung saja masuk yang B. Kita pakai hukum satu dinamika karena diketahui si kecepatannya, kita nggak bisa nyoret si EK-nya ya di sini ya. Jadi cuma EP-nya doang dicoret. Kita nyari Q12 sedangkan delta H12 tambah delta EK12 minus WS12. Pertama kita harus cari dulu si V-nya, V keduanya. V keduanya kita cari pakai bersama kontinuitas. Tinggal laju alir 1 mas 1 sama dengan laju alir fase kedua ya. Ini rumusnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini kecepatannya. Dan sini si V-nya. V-nya kalian tinggal cari aja ya di Steam table. Untuk 100 kPa 300 derajat. Nih, oh iya. V, ini V 300 derajat sebesar segini. Ini data yang ini ya. Dan untuk yang bentar, oh ya 500 ini 500 di sini suhunya belum lebihan. Nah ini terus 300 tuh dapat si V-nya sebesar 522,58. Jadi kalian masukin aja ya di sini. Jadi kalian bisa dapat si U-nya dengan perbandingan diameter itu sebesar sekian. 7,921 meter per second. Untuk ini gue ada yang sedikit salah tapi gue udah bikin si fotonya. Nah ini kasih tahu ya di soal si rumusnya. Kalian lihat di sini nih yang ini udah dikasih tahu rumusnya, kita tinggal pakai aja. Kita dapat si key ref-nya dari persamaan tadi. Terus kita nyari pakai hukum termodinamika satu lagi karena kita udah tahu si kecepatan duanya, kita bisa cari ya. Ini kecepatan kedua min kecepatan pertama 10. Tinggal masukin aja angka-angkanya, dapat W12 reversible-nya. Mau nyari iref sama ya caranya karena ini jangan lupa kompresor berarti ref per iref. Paling aja takut kebalik nanti. Tinggal W per iref kali aja, kali silang. Kalian dapat si W iref-nya 604,46 kJ per kilogram. Untuk si key irreversible-nya sama pakai rumus yang tadi buat nyari W. Termodinamika satu lagi, tinggal kayak masuk aja angka-angkanya ya. Tapi ini kan buat 1 ke 2, tapi si min WS itu WS yang irreversible. Nanti kan dapat si key-nya sebesar minus 614,18 kJ per kilogram. Udah. Itu aja yang buat nomor 2. Untuk selanjutnya yang C. Yang C lagi nomor 3 maksudnya. Di sini paling mudah sih yang nomor C. Gak usah ribet-ribet. Oh iya juga cuma 10 di sini. Nomornya bonus lah ya. Dua pabrik karbon dioksida 400 ini penyimpanan berjalan lancar dengan baik benar. Oke, informasi volume gas, tahu bagaimana menentukan berapa volumenya. Ini bisa ada 3 cara. Cuman sini gue nunjukin yang Pitzer sama yang Van der Waals saja ya. Yang tiganya nggak gue coba, hanya rada ribet. Untuk yang pertama yang gampang itu yang Van der Waals, tinggal masukin rumus saja. Ini semua dari ketahui kecuali si P. Caranya ya kalian masukin aja angka-angkanya, terus solver, kalkulator beres sudah. Kalau kalian nggak bisa solvernya ya boleh kontak gue nanti, gue kasih kontak gue di line kalau mau ditunjukin solvernya. Kalau enggak ya udahlah, tinggal masukin angka aja kan di kalkulator grafik. Harusnya kalian udah punya sih yang kayak gini. Paling gitu. Yang kedua cara Pitzer. Kalau kalian nggak punya kalkulator grafik misalnya ya,
Nih, kita tahu TC, ZC, PC, sama W. Pertama, kita nyari PR-nya dulu sama TR. Apa itu PR sama TR? Itu P per PC. Dapatlah angkanya sekian kan. Karena untuk pizzer kita butuh Z0 sama Z1. Kita carilah Z0 sama Z1-nya di appendix. Juga ada lupa appendix berapa ya. Bentar. Cari dulu. Lewat. Ini bukan. Oh ya ini ya. Oh ya benar. Oke, karena tadi kita dapat si berapa? PR-nya di 2,709, TR-nya di 1,315. Untuk PR-nya 2,7 ya, 2,7 tuh di antara 2 dan 3 di sini. 2 dan 3 dan TR-nya di 1,315. Oh, berarti kita harus interpolasi untuk si PR di 2,709 dan TR-nya 1,3 dan PR di 2,709 dengan TR 1,7 buat nyari si di PR 2,709 dan TR 1,315. Jadi kita interpolasinya itu berapa kali ya? 1 2 2 5 kali ya. 5 kali interpolasi. Kalau kalian masih bingung interpolasi, ya intinya mah masukin aja lah. Ini mudahnya mah kalian kayak nentuin satu angka di rentang tertentu dengan batas yang kita pengen ya. Ini yang kita pengen cari 2,709, batas bawahnya kan yang kita tahu 2 sama batas atasnya 3. Nah, masukin aja angka yang di pas 2 tuh berapa, pas 3 tuh berapa. Nah, ke sebelahnya. Ini yang kita mau cari si Z di 2,709 yang kita mau. Yang kita mau. Nah, kita cari aja di sini. Ini di 0,3 gue jelasin yang pertama dulu ya. Ini angkanya buat yang di 1,3, 2. Ini yang di 3, 1,3. Sekian. Nah, nanti dapat Z0-nya. Kita dapat Z0 yang di 1,4 juga, cara yang sama. Nah, kita dapat batas baru kan jadinya. Di PR 2,7, TR 1,3, PR 2,7, TR 1,4. Kita bisa interpolasi lagi buat nyari TR 1,315 yang kita pengen. Nah, ini Z0-nya kita pengen nih. Batasnya dari nilai yang tadi kita cari, interpolasi kedua pertama. Kalau kalian masih bingung ya banyak-banyak latihan aja lah. Ini soalnya kalau kalian udah biasa mah gampang lah, tinggal lihat tabel doang. Buat Z1 sama persis caranya, tapi pakai tabelnya ganti ya nih. Hati-hatinya di situ aja sih. Ini kan Z1, ya ini tabel Z1 sama cara nyarinya nih 23 1,3. Oh, ini beda ya. Oh ya ini nggak ada ini. Oh iya, berarti kalian harus nyarinya di berapa ini? 1,3. Oh ya sama deh, gue salah lihat. Sorry. 1,3 dan 1,4 ya di sini berarti batas-batasnya. Baik. Cari-cari, dapat batas baru, masukin, dapat yang kita pengen. Nah, habis itu dari rumus Spitzer, Z sama dengan Z0 tambah W Z1 karena W dari soal, saya dapat Z, nilai Z. Maka Z tuh sama dengan PV RT. Aku kasih ideal ya. Di sini kita tahu Z-nya, P-nya kita kasih tahu. Ini ya 200 bar. Coba ke KPA. B. Ini satuan konstanta gas, ketimbang gas. Sama suhunya 400 Kelvin. Yang penting di sini ya satuan lah ya, jangan lupa. Biar setara semua. Terus kita dapat si volumenya ya. Volume molarnya 0,17. Ini cuma gua ubah satuan doang, dimintanya gitu ya. Gua lupa.
Apakah volumenya? Oh nggak ada, nggak diminta. Berarti cuma iseng aja kayaknya. Ya, ini ada penjelasannya nih. Cara menentukannya. Pertama-tama cari PR dan TR dan kemudian interpolasi. Dapat Z0, Z1. Kondisi yang sama meski rumus Spitzer. Karena WJ beritahu ketika si Z-nya sudah didapat, kita bisa pakai rumus si Z sama dengan PVRT untuk mencari CV-nya. Itu aja sih simpelnya. Oke, paling gitu aja dari gua. Kalau ada yang mau nanya-nanya atau bilang ada yang salah gitu ya, gue jelasinnya mananya. Boleh. Ini buat ini buat line gua, lain aja ya. Gini banget. Lain, lain. Eh, ini ya lain gua Rio B6 kalau ada yang mau nanya-nanya. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih, santai. Paling segitu aja sih dari gua. Makasih, good luck UTS-nya.